Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana pada video kali ini kami akan membahas ya terkait dengan tanggal 2 sampai 3 Februari 2023, yang mana di situ akan ada pengumuman secara serentak terkait kelulusan untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum tentunya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kami akan membahas sedikit terkait dengan penentu bagi P2, P3 untuk mengisi formasi ya. Jika formasi instansi ada 5. Ini juga menjadi pertanyaan dari subscriber ya. Formasi di instansi itu ada 5. Kemudian kebetulan diperebutkan oleh 3 ya. Diperebutkan oleh 3 dari P2 dan 7 dari P3. Nah, kira-kira bagaimana peluang lolosnya? Sebelum kita lanjut, kita langsung lihat dulu ya petunjuk teknis untuk P3K Guru ya, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya Republik Indonesia nomor 349 garis miring P garis miring 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan ya seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, di sini ada pembahasan langsung juga ya dari apa namanya ya, kami sendiri, bahwasanya di sini ada beberapa aturan ya terkait dengan P2 dan P3. Di sini untuk halaman 23 ya, bagian B, pelaksanaan seleksi kompetensi pelamar P2 dan pelamar prioritas 3 Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk seleksi kompetensi bagi pelamar P2 dan P3 itu dilaksanakan dengan menilai kesesuaian. Ini kan sudah kita lakukan ya. Ini sudah dilaksanakan, itu mulai dari kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja dan pemeriksaan latar belakang. Jadi saya rasa tidak perlu kita bahas di sini. Yang paling penting di sini Bapak Ibu ya, bahwasanya di bagian H ini, nah di sini ya, di bagian sini yang paling penting. Nah, di sini. Di sini dikatakan untuk panitia seleksi instansi daerah itu melakukan pengusulan penempatan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 itu berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil penilaian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf G Bapak Ibu ya, kepada panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk pengusulan penempatan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 itu berdasarkan urutan nilai tertinggi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita lihat urutan nilai tertinggi untuk penempatan P2 dan P3 menjadi ASN pastinya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwasanya untuk pengumuman hasil seleksi ya untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu dimulai tanggal 2 sampai dengan 3 Februari ya 2023 Bapak Ibu. Nah, di sini kita buat sebuah simulasi ya, penempatan bagi pelamar P2 P3 berdasarkan urutan nilai tertinggi untuk pengusulan penempatan. Nah, kebetulan ini adalah formasi PGSD ya, guru kelas maksudnya. Oke. Nah, di sini ada 10 guru honorer ya, tercampur, ada yang P2 ada yang P3. Jumlah formasi di instansi ini untuk P2 dan P3 melalui jalur observasi tersisa 5 Bapak Ibu. Kemudian untuk Ibu Ani di sekolah induknya itu ada 1 formasi. Kemudian statusnya Ibu Ani ini adalah P2. Sedangkan Pak Mamat formasi di sekolah induk ada 1 ya, tentunya status prioritas itu adalah P3. Aina formasi di sekolah induknya tidak ada ya, statusnya P3. Asis formasi di sekolah induk ada, statusnya P2. Karman formasi di sekolah induk tidak ada, status prioritas 3. Onci formasi di sekolah induk tidak ada.
status prioritas 3. Lina ini ada formasi sekolah induk, dia adalah P2 Bapak Ibu ya, tentunya seperti itu. Ika formasi di sekolah induk tidak ada, status prioritas 3. Kemudian Reni formasi di sekolah induk tidak ada, status prioritas P3. Indra formasi di sekolah induk itu ada, status prioritas adalah 3. Nah, kalau kita lihat ya dari urutan status, ternyata ada 3 orang yang merupakan P2 Bapak Ibu ya, yaitu Ani, kemudian Lina dan Asis. Kebetulan nilainya ini lumayan bagus Bapak Ibu ya, nilainya ini lumayan bagus. Untuk Ani ini anggaplah kita berikan nilai sembarangan saja, misalkan 90 hasil observasinya. Asis anggaplah 89, kemudian 87. Nah, jadi nilai seperti ini ya. Oke. Ini seperti ini. Nah, jadi untuk P2 ini itu akan menjadi prioritas utama di seleksi observasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi karena di sini masih ada P2 dan memang di masing-masing sekolah induknya itu ada formasi ya, masing-masing di sekolah induknya ada formasi, baik Ani, kemudian Asis dan Lina, dan nilai observasinya itu masuk dalam standar persyaratan, maka secara otomatis Ani kemudian siapa lagi, Asis ini akan mengunci formasi di sekolah induknya. Ya, berarti posisinya ini lulus Bapak Ibu ya. Jadi lulus. Jadi Ani, kemudian Asis lulus, kemudian Lina juga lulus. Kenapa lulus? Karena di sekolah induknya ada formasi, kemudian dia adalah P2, kemudian nilainya masuk standar. Oke, jadi secara otomatis ketiga P2 ini akan lolos menjadi ASN dan mengunci formasi di sekolah induknya. Nah, sehingga tersisalah 2 formasi lagi. Nah, jadi karena 3 P2 sudah mendapatkan penempatan, berarti sisa guru honorer yang belum mendapatkan penempatan ini ada 7. Nah, tetapi kalau kita perhatikan sisa formasi yang diperebutkan tersisa 2 Bapak Ibu ya. Sisa formasi yang diperebutkan itu tersisa 2. Nah, tersisa 2 formasi yang diperebutkan Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat nilainya ya, untuk P3 nilainya Aina ini anggaplah 100 ya. Kemudian Karman ini nilainya 99. Misalkan Onci nilainya 87, kemudian Ika misalnya 85, kemudian Reni misalnya 84, kemudian Indra misalnya 86 ya, misalkan seperti itu logikanya ya. Nah, kalau posisinya seperti ini, kalau kita lihat nilai tertinggi ya, lihat nilai tertinggi ya, kalau kita lihat nilai tertinggi dari ketujuh guru honorer status P3 Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini statusnya P3. Kita perhatikan yang tertinggi ini adalah Ibu Aina Bapak Ibu ya. Ibu Aina ini mendapatkan nilai 100, tetapi di sekolah induknya itu tidak ada formasi, tetapi masih membutuhkan 1 guru Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu ya, butuhkan 1 guru. Nah, jadi secara otomatis nantinya akan ada formasi ya, akan ada formasi. Jadi kita lihat dulu nilai tertinggi saja dulu, kita lihat. Indra ini mendapatkan nilai 86 ya, 87. Oke. Nah, jadi secara otomatis kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di sini tersisa 7 guru lagi ya yang belum mendapatkan penempatan. Nah, untuk Aina dia akan lolos Bapak Ibu ya. Dia akan lolos karena dia mendapatkan nilai tertinggi P3, meskipun sebenarnya di sekolah induknya itu tidak ada formasi ya, tidak ada formasi.
Nah, meskipun di sekolah induknya ini tidak ada formasi, tetapi nantinya formasi itu akan dipindahkan Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita cek lagi. Jadi tersisa lagi berapa lagi formasi ya? Satu, dua, tiga, empat. Jadi tersisa satu formasi lagi. Nah, untuk satu formasi ini diperebutkan oleh Indra ya. Kemudian Ika, Reni, kemudian Onci, kemudian Karman, kemudian Mamat. Nah, ternyata yang mendapatkan nilai tertinggi kedua yaitu adalah Karman Bapak Ibu ya. Karman ini mendapatkan nilai tertinggi 99, dan tetapi saya perhatikan di sekolah induknya ini memang kekurangan guru tapi tidak ada formasi, dan dia mendapatkan nilai tertinggi sehingga diluluskan Bapak Ibu ya, diluluskan meskipun di sekolah induknya tidak ada formasi. Ini berlaku perpindahan formasi. Jadi logikanya formasi yang ada di mana ya? Formasi yang ada di sekolah, formasi yang ada di sekolahnya Ibu Indra itu akan dipindahkan ke sekolahnya siapa lagi ya? Aina misalkan, maka formasi akan dipindahkan ke sekolah Aina. Kemudian formasi yang ada di sekolah Pak Mamat ini akan dipindahkan ke sekolahnya Pak Karman, sehingga Pak Karman yang menjadi pemenang Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, jadi didapatkanlah 5 yang lolos menjadi ASN P3K berdasarkan urutan peringkat terbaik ya, seperti itu ya kira-kira. Jadi ada istilah perpindahan formasi Bapak Ibu ya, ada istilah perpindahan formasi. Nah, logika seperti itu ya, tapi yang diprioritas sekali untuk diobservasi itu adalah P2 Bapak Ibu ya. Sepanjang P2 itu nilainya sudah memasuk nilai observasinya itu memenuhi persyaratan, it's okay, aman Bapak Ibu ya untuk mendapatkan penempatan. Nah, sekira seperti itu ya logikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.